Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofir Aman dari dengan NPM G1F024034. Jadi sekali ini saya akan menjabarkan video micro teaching pada praktikum sistem operasi. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang Ubuntu, perintah dasar Ubuntu. Jadi Ubuntu atau apa? Ubuntu merupakan sebuah distro atau turunan sistem operasi yang berdasarkan kernel dari Linux OS. Nah, jadi Linux itu adalah salah satu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa? Sistem operasi adalah bisa dibilang sebagai jembatan translator antara manusia dengan komputer. Oke, itu sebagai sebuah introduce saya, pengenalan intermezzo. Jadi sekarang kita akan masuk ke perintah dasar Ubuntu. Nah, jadi di dalam perintah dasar Ubuntu itu terdapat bisa dibilang empat bagian. Yang pertama itu adalah tanda dolar, nama instruksi, pilihan atau opsi, dan argumen. Nah, jadi tanda dolar di sini digunakan untuk menunjukkan prompt di terminal atau command line, yang berarti perintah ini akan dieksekusi di lingkungan shell atau sistem operasi. Jadi ibarat kata sebelum kita menulis kode, menulis baris-baris perintah, itu digunakan tanda dolar agar terminal itu tahu bahwa kita ini sedang memberikan perintah kepadanya. Lalu nama instruksi, nama perintah atau instruksi utama yang akan dieksekusi. Pilihan ini adalah opsi. Jadi misalnya dalam satu perintah itu ada turunan perintahnya, itu bisa digunakan untuk opsi apa saja dengan tanda minus atau double minus. Contohnya ls min l ini. Lalu argumen, input atau parameter tambahan yang dibutuhkan oleh perintah. Nah, contohnya nama file, directory atau input lain. Jadi misalnya saya memberikan perintahnya itu adalah menulis, dan menulis argumennya itu file apa yang ingin teman-teman tulis, begitu. Nah, contoh beberapa perintah yang ada di Ubuntu itu dasarnya adalah list. Ini $ls atau kita bacanya itu list gitu kan. Nah, list itu apa? List itu ls ini digunakan untuk menampilkan file-file yang ada di dalam directory teman-teman sekarang. Jadi directory itu adalah folder. Jadi teman-teman ketika ingin menampilkan file-file yang ada dalam folder itu saat ini, teman-teman menggunakan perintah ls. Lalu ada ls min a. Min a ini itu tadi yang kita sebut sebagai opsi atau flag tadi. Dia itu min a itu bisa dibaca ls min al. Al berarti semua format dalam file tersebut akan ditampilkan. Semua file yang akan ditampilkan termasuk hidden file. Lalu ls/bin dimana kita akan tanpa option ini, tapi argumennya adalah /bin, berarti dia akan menampilkan file yang ada di dalam directory bin. Lalu dalam pengoperasian terminal di Ubuntu itu juga ada manualnya atau petunjuknya. Contohnya itu adalah key untuk keluar dari program. Jadi ketika program berjalan, teman-teman ingin keluar, teman-teman cukup mengeklik keyboard key, lalu enter untuk baris, B untuk kembali ke atas, back, text, dan menekan pencarian string sebelumnya itu N. Nah, balik lagi ke perintah dasar Linux tadi, itu ada ID, melihat identitas diri. Jadi ID itu bisa teman-teman artikan sebagai identitas. Jadi dia akan menampilkan kan identitas teman-teman sekarang yang sedang aktif di terminal. Lalu ada date untuk melihat tanggal. Kal ini dia juga melihat tanggal tetapi dalam bentuk kalender. Nah, kal 9/2002 dia akan menampilkan kalender bulan 9 di 2022. Lalu kal min y itu artinya dia akan menampilkan kalender dalam urutan 1 tahun. Nah, lalu ada beberapa perintah lagi untuk melihat identitas, itu ada seperti hostname dan uname. Jadi hostname itu beda dengan uname. Hostname itu menampilkan nama host, sedangkan uname itu tentang sistem operasi. Misal teman-teman menggunakan Ubuntu atau Kali Linux. Terus perintah-perintah lainnya ada seperti siapa saja yang sedang aktif, yaitu ada w, wu, dan wuami atau wmi. W itu untuk daftar pengguna, wu itu daftar pengguna yang sedang login, dan WMI itu yang sedang menjalankan terminal. Jadi berkata W itu paling luas, U itu dipersempit lagi, dan WMI lebih dipersempit lagi ke teman-teman. Karena WMI jadi saya sekarang kan.
Lalu mungkin ketika teman-teman misalnya menjalankan perintah-perintah di terminal udah ngerasa terlalu banyak, terlalu padat, teman-teman bisa menggunakan perintah clear, di mana clear ini akan menghapus baris-baris komen yang telah berjalan ya. Jadi biasa dibilang untuk membersihkan layar terminal teman-teman. Lalu ada perintah yang digunakan untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Seperti contohnya apropos that. Jadi apropos that ini dia itu akan mencari perintah yang di dalam deskripsi perintah tersebut terdapat kata that. Jadi di dalam terminal dalam Linux itu sendiri ya, dia itu sudah punya file yang berisikan perintah-perintah dan deskripsi dari perintah itu sendiri. Bisa dibilang kayak help ataupun manualnya kan. Nah, jadi dia apropos ini akan mencari kata that dalam deskripsi tersebut, termasuk apropos mail ini. Nah, mungkin sekian materi sistem operasi yang dapat saya sampaikan mengenai perintah-perintah dasar Ubuntu atau Linux. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi akan dibahas di praktikum sistem informasi. Saya Muhammad Rufil Arman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.